Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik penalaran umum bagian ke-10 atau part 10. Nomor 1. Nah, di sini kita tinjau paragraf 1 ya. Jadi langsung saja kita pada pertanyaannya. Berdasarkan paragraf 1, jika luasnya area lahan di suatu daerah memberikan produktivitas yang maksimal, maka A. Daerah tersebut memiliki strategi perencanaan yang bagus dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian. B. Daerah tersebut memiliki iklim dan curah hujan yang bagus. C. Daerah tersebut memiliki teknologi pertanian. D. Daerah tersebut terletak di antara daratan yang tinggi. Dan E. Daerah tersebut memiliki irigasi yang bagus. Dan itu adalah pilihannya ya. Nah, kita jawab langsung. Langsung kita ambil paragraf pertama saja. Kemudian pertanyaannya itu, jika luas area lahan di suatu daerah memberikan produktivitas yang maksimal, maka di sini masalah itu ada di bagian ini, sebagian dari paragraf 1. Hal ini ditandai dengan luasnya areal pertanian di beberapa kecamatan ya. Kemudian jika tidak diimbangi dengan strategi perencanaan yang bagus dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian, maka luasnya area lahan pertanian tidak akan memberikan produktivitas yang maksimal. Salah satu strategi perencanaan tersebut adalah memperhatikan faktor meteorologis. Salah satunya adalah curah hujan. Nah, dari sini bisa kita lihat dulu ya. Misalkan P itu adalah ini kan di sini jika tidak, berarti tidak diimbangi strategi perencanaan yang bagus dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian. Kemudian Q itu adalah, maka di sini luasnya area lahan tidak memberikan produktivitas yang maksimal. Nah, kemudian kita memakai modus Tollens ya. Modus Tollens yaitu jika P maka Q dan tidak Q maka hasilnya adalah tidak P. Nah, di sini sehingga konklusinya adalah tidak P. Nah, tidak P itu artinya strategi perencanaan yang bagus. Sedangkan di sini kan tadi P-nya itu tidak diimbangi strategi perencanaan yang bagus. Berarti tidak imbangi berarti persis strategi perencanaannya tidak bagus. Maka di sini karena diingkari, hasilnya adalah strategi perencanaan yang bagus dalam peningkatan hasil pertanian atau produktivitas pertaniannya. Maka jawabannya tadi adalah A. Strategi perencanaan yang bagus dalam peningkatan hasil pertanian. Kemudian bagian nomor 2. Nah, ini paragraf 1 lagi ya. Satu. Nah, kita lihat langsung kepada pertanyaannya. Jadi tekniknya ini seperti itu. Tidak perlu kita baca semua, cukup kita lihat poin-poinnya saja. Nah, berdasarkan paragraf 1, berikut ini merupakan faktor meteorologis yang mempengaruhi hasil pertanian kecuali, ada kecualinya ya. Meteorologi, jadi istilah kata meteorologis. Nah, dari sini kata meteorologis itu kita bisa lihat jawabannya. Yang bukan menjadi faktor meteorologis adalah unsur hara atau kesuburan tanah. Jadi jawabannya benar adalah unsur kesuburan tanah. Mengapa itu? Kita lihat di sini tadi masalah kesuburan tanah itu curah hujan merupakan faktor meteorologis. Suhu udara juga termasuk. Unsur hara kesuburan tanah itu faktor tanahnya ya. Nah, tekanan udara juga meteorologis. Intensitas penyerahan matahari termasuk meteorologis. Kalau mendung terus misalnya ya atau tidak sinar matahari, nah itu termasuk adalah meteorologis. Jadi yang menjadi faktor meteorologis adalah yang bukan menjadi faktor meteorologis adalah unsur hara atau kesuburan tanah. Maka jawabannya adalah C. Unsur hara strip kesuburan tanah. Selanjutnya nomor yang ketiga. Ini paragraf kedua lagi ya. Yang tidak usah kita baca paragraf ini dulu. Nah, ini pertanyaan langsung. Daerah A memiliki lahan pertanian luas. Jika sebulan terakhir mengalami curah hujan yang berlangsung di atas normal, maka A. Harus dibuat bendungan penampungan air hujan. B. Terjadi penggenangan lahan pertanian hasil produksi tidak maksimal. C. Terjadi keterlambatan distribusi hasil pertanian. D. Hasil pertanian maksimal. E. Tidak dapat menghasilkan produk pertanian. Kita jawab. Jadi kita lihat dalam paragraf kedua. Langsung. Nah, ini berdasarkannya memiliki luas pertanian luas. Jika sebulan terakhir mengalami curah hujan berlangsung atas normal, maka jadi kita lihat di sini ada keterangan hujan yang berlangsung di atas normal mengakibatkan penggenangan lahan pertanian. Ya otomatis kalau penggenangan jelaslah maka tidak ada hasil yang maksimal ya. Nah, jadi
Akibat dari hujan di atas, penggenangan lahan pertanian dari keterangan pada paragraf kedua. Akibatnya juga itu, terjadi penggenangan lahan pertanian dan hasil pertanian pasti tidak maksimal. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor yang keempat. Ini paragraf kedua juga, tidak perlu kita baca. Langsung kita lihat dulu pertanyaannya. Hubungan antara luas lahan pertanian, iklim, dan produktivitas produktivitas pertanian. A. Lahan yang luas akan menghasilkan hasil produksi pertanian yang maksimal walaupun iklim tidak stabil. B. Iklim Iklim yang stabil akan menghasilkan hasil produksi pertanian yang lahan tidak begitu luas. C. Luasnya lahan dan iklim tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi pertanian. D. Luasnya lahan lebih berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian dibandingkan iklim. E. Semakin luas lahan pertanian dan iklim yang stabil, maka hasil pertanian akan semakin maksimal. Ini sepertinya ini yang benar ya, E ya. Tapi kita kan mengacu pada kalimat yang ada di sini. Kita jawab. Paragraf kedua, langsung ya. Jawab pertanyaannya, hubungan antara luas pertanian, iklim, dan produktivitas pertanian. Nah, jadi kita lihat dalam sistem pertanian, dampak perubahan iklim merupakan resultan, berarti hasil dari perubahan luas tanam dan panen dan dengan produktivitasnya. Artinya, kita misalkan pada perubahan luas tanam dan panen produktivitasnya, maka hasilnya itu atau resultanya itu adalah perubahan iklim. Di sini itu menurut kalimatnya di sini. Nah, P maka Q adalah merupakan implikasi. Nah, jika Q benar, jadi jika iklim itu benar, artinya iklim itu bagus atau stabil, meskipun tidak luas tanah ataupun panennya tidak benar, pasti lari ke perubahan iklim ya. Nah, jadi meskipun ceritanya salah satunya di situ salah karena dia memakai kata dan ya. Dan di sini maka salah satunya salah itu kemudian salah maka benar, hasilnya itu adalah benar. Jadi salah satunya saja misalnya luasnya tanaman yang seperti tadi di pemilihan itu tidak luas amat tapi panennya bagus, ya itu benar juga. Biar luas tanah tapi panennya tidak bagus, ya itu benar juga ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa jika Q benar maka meskipun P salah hasilnya benar. Nah, jadi iklim yang stabil akan menghasilkan produksi pertanian yang lahannya tidak begitu luas. Jadi jawabannya adalah B. Iklim yang stabil akan menghasilkan produksi pertanian yang lahannya tidak begitu luas. Meskipun tadi pernyataan E itu kayaknya benar ya. Kemudian bagian kelima, paragraf ketiga ya. Jadi paragraf ketiga di sini kita langsung saja berdasarkan paragraf ketiga berikut ini merupakan contoh langkah antisipatif ketahanan pertanian pangan kecuali A. Penyuluhan, B. Pengembangan varietas, pembangunan irigasi, melakukan impor bahan pangan, dan E. Mengeluarkan kebijakan pengembangan produksi pertanian. Kita lihat ya jawabannya. Nah, di sini kita lihat langkah-langkah antisipatif ini, pengembangan bibit ada, kemudian kebijakan ada, pengembangan struktur ada, penyuluhan juga ini ada bagian A, pengembangan kelembagaan pertanian juga ada, kelompok-kelompok pertaniannya. Nah, di sini yang tidak ada itu adalah bagian D, melakukan impor bahan pangan. Berarti jawaban yang benar adalah D, melakukan impor bahan pangan. Ini ada kecualinya ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Meskipun nanti mampu menentukan siapa yang kamu inginkan, namun hanya sikapmu yang menentukan siapa yang akan tinggal bersamamu. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.